Ini ya Mbak, memang kami sendiri kan juga sudah mencermati ya, mencermati kemudian juga memperhitungkan dengan situasi global yang saat ini kan memang sedang tidak baik-baik saja ya. Mungkin dipicu dengan berbagai isu-isu baik politik, ekonomi, lingkungan maupun keamanan ya, yang pada impact-nya itu menggerus pasar ya, menggerus pasar industri khususnya yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Nah, sebenarnya kalau kalau bicara potensi tentu saja kami akan mengantisipasi itu. Tetapi kalau kondisi yang sebenarnya Mbak, yang tadi kami sebut tadi disebutkan Mbak Dina, ada 97 itu sebenarnya catatan kami sejak tahun 2019. Tetapi intinya juga dapat kami sampaikan, informasikan bahwa dengan adanya pasar global yang menurun, otomatis kan perusahaan akan melakukan efisiensi. Salah satunya tentu dengan mempertimbangkan apa biaya-biaya upah yang kompetitif. Jadi daya saing dari sisi tenaga kerja yang kompetitif. Sehingga kalau kami di Jawa Tengah tentu saja tadi di satu sisi potensi adanya PHK rumah atau shifting dan lain sebagainya itu ada. Tetapi di sisi lain kami juga masih menerima ekspansi ataupun relokasi dari beberapa perusahaan yang notabene membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar gitu Mbak Dina. Dengan kondisi seperti ini ada rencana disebutkan bahwa ada 97 pabrik atau perusahaan yang disebutkan akan eksodus atau berpindah ke daerah-daerah dengan upah minimum yang lebih rendah. Salah satunya adalah kebanyakan pindah ke Jawa Tengah. Kondisi saat ini mengenai rencana ini itu sudah seperti apa? Sudah sejauh apa, Bu Ratna? Ya Mbak, yang tadi sudah saya konfirmasi bahwa 97 itu sebenarnya data yang kami catat dari tahun 2019 sampai dengan 22 sekarang ini Mbak. Dan itu ada yang sifatnya relokasi dan ekspansi. Saya pikir ini menjadi satu pilihan ya, pilihan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Apakah mereka langsung relokasi ataukah melalui ekspansi dulu dengan melihat situasi pasar yang adaan itu. Kita sebenarnya Oke. sudah 2019 Mbak. Ya. Tetapi kalau pengalaman saya yang sehari-hari, kami masih cukup banyak menerima kepeminatan mau masuk ke Jawa Tengah. Nah itu makanya persoalannya seperti itu tadi yang disampaikan Pak Reta. Di satu sisi ini sudah jelas terkonfirmasi secara data, tetapi kenyataannya juga masih ada yang melakukan ekspansi. Jadi seperti itu Mbak. Oke, baik Bu Ratna. Ini sektor atau industri yang paling banyak yang akan melakukan eksodus atau perpindahan lokasi pabrik, ini dari sektor apa Bu Ratna? Karena Jawa Tengah kan salah satu keunggulannya adalah di sisi tenaga kerja ya, baik dari pengupahan yang kompetitif ataupun dari kompetensi dan perilaku dari tenaga kerja itu menjadi salah satu unggulan. Makanya kebanyakan yang masuk ke Jawa Tengah itu yang padat karya Mbak, jadi seperti alas kaki ataupun garmen. Dan kebetulan juga sesuai dengan catatan kami, kalau bicara realisasi investasi di Jawa Tengah pada sampai dengan triwulan ketiga 2022, 5 besar sektor baik PMA, PMDN itu salah satunya adalah PPT dan alas kaki Mbak.